Ilahi qad anzalta ilaina rahmatun wahidatun wa akramtana bitilka rahmah. Ya Allah, Engkau telah turunkan kepada kami rahmat yang satu ini. Dengan rahmat yang satu itu Allah muliakan dengan segala kehidupan yang ada, wahai Islam. Jadi iman dan Islam merupakan rahmat terbesar. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahsu khasatan sahihah kita tanbul qawli sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakati masyayikhi masyayikhi wa jami'ina wa man wajada al-madinah wa man min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal amwat syai'ullahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yurja min rahmatillahi ta'ala. Kemarin kita tahu bahas tentang bagaimana keadaan ahwalul qiyamah. Bagaimana kalau dibahas semuanya tidak selesai sehari kan. Bagaimana kiamat terjadi disusun dari awal tanda-tanda yang kecil-kecil sampai tanda yang besar nanti adalah Dajjal dan seterusnya. Kemudian bagaimana sifat neraka, bagaimana sifat surga. Ya inilah tanda orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sesuatu yang tidak kasat mata kan. Kita cerita surga, cerita neraka, cerita kiamat terjadi seperti apa. Kan belum terjadi tapi kita tanda-tandanya sudah diketahui dari Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Itu untuk memotivasi kita, tujuannya akhirat tetapi kita persiapan dalam kehidupan dunia ini. Sekarang masuk pada mayurja min rahmatillahi ta'ala. Kalau kita memohon kepada Allah tentang harapan-harapan, itu roja bahasanya, meminta berharap dari rahmatnya Allah itu apa ya yang kita minta sebetulnya? Kita istilah ada Rahman, ada Rahim. Nah, Latinnya bahasa Indonesia Rahman, Rahim. Rohim, Rohman. Terus rahmat apa? Ada Rahman, ada Rohim, ada Rahmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu sholat itu rahmat. Sholat itu adalah rahmat. Mayurja min rahmatillahi ta'ala. Qala akhbarna Al-Khalil bin Ahmad qala anba'ana Ibnu Mu'ad qala hadatsana Al-Husain Al-Maruzi qala hadatsana Hujaj bin Abi Mani an jaddihi an Zahr an Sa'id al-Musayyab an Auf al-Arabi an al-Hasan qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna lillahi ta'ala, sesungguhnya Allah memiliki, Allah punya, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Nah ini kita bahas tentang apa sih rahmat. Semoga mendapat rahmat. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan rahmat. Assalamualaikum warahmat. Nah ini warahmatullah itu apa rahmat Allah itu? Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala, mi'atu rahmatin, Allah itu memiliki 100 rahmat. Ahbatu minha, uhbitu minha, dari 100 itu diturunkan rahmatun wahidatun ila ahli dunia. Dari 100 rahmat diturunkanlah satu rahmat itu untuk penghuni dunia ini. Fawasa'athum ila ajalihim, dan Allah penuhi rahmat itu sampai tiba saatnya, ajalnya masing-masing. Orang dari pertama ditiupkan itu sudah ada rezekinya kan. Ditiupkan roh ke rahim ibu di usia 3 bulan belum, 4 bulan masuklah roh. Kan hidup, ada kehidupan, sudah pernah saya bahas. Ada kehidupan dia dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala selama hidup, kan makhluk hidup itu. Ada unsur yang membuat dia bertahan hidup dalam kandungan. Saripati, apa yang dimakan ibunya, apa yang dimakan, ya istilah kita ada yang ngidam, itu permintaan bayi, katanya apa ya bayi dalam kandungan sudah minta rujak kangkung gitu. Udah minta jarak mangga, jarak apa segala macam. Nah ini
Allah berikan rahmat itu sejak kapan? Dari pertama makhluk ini diciptakan, kalau manusia ditiupkan ruhnya ke dalam rahim ibunya, itu sudah diberikan rahmat, dipenuhi kebutuhannya. Ila ajalih sampai pada saatnya ajal tiba, turunlah lahir, sudah ada rezeki. Kemudian dia tumbuh kecil, anak-anak, remaja, dewasa, kerja, dapat uang, maka hidup, punya rumah, punya pekerjaan, profesi dan sebagainya. Sampai ajalnya nanti Allah sudah cukup itu semua. Itu satu orang. Berapa jumlah manusia yang ada? Dan bagaimana dengan hewan-hewan? Bagaimana binatang ternak yang dipelihara orang atau yang liar di hutan sana? Bagaimana Allah memberikan rezeki? Itu rahmatnya satu doang dari 100 baru satu yang diturunkan ke dunia untuk kebutuhan hidup manusia dan makhluk yang lain yang ada di dunia pada kehidupan dunia ini. Maka suatu ketika Nabi Sulaiman diberikan kekayaan karena istana besar, ya. Pertama Nabi Sulaiman diberikan ilmu, bukan langsung keraton. Bagaimana ilmu pertambangan, ilmu mengolah hasil bumi, dalam perut bumi itu ada apa, cairan dibikin lah. Akhirnya Nabi Sulaiman dikenal dengan bisnis seorang pengusaha besar, sehingga bisnis tambang ini besar dan akhirnya jadi kaya raya, jadi sultan, jadi raja, dan punya istri lebih dari satu. Syariatnya beda dengan syariat kita sekarang, lebih daripada 10 istri, lebih daripada bahkan 100 yang terakhir ada 2 lagi. Nah itu Nabi Sulaiman pernah kalau Allah izin mau ngasih makan ikan yang ada di laut semuanya, saking kayanya. Nabi Sulaiman, ya Allah izinkan saya memberi makan ikan yang ada di lautan, semua yang ada di lautan. 1 hari aja, kata Nabi Sulaiman. Kata Allah silahkan, gitu. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan prajuritnya, memerintahkan warganya semua mengumpulkan makanan yang ada. Stoknya kan banyak, nggak pernah kurang buat orang warga di situ. Akhirnya pada saatnya sudah ditentukan oleh Allah, Nabi Sulaiman nyiapin semua, siapkan ke pinggir pantai. Kata Allah, sekarang saatnya Sulaiman, silahkan kau berikan makanan kepada ikan-ikan yang ada di laut. Itu makanan semua dimasukkan ke laut. Dulu nggak pakai alat berat, sekarang mungkin pakai beko. Nah, dimasukkan. Ada 1 ikan yang kemudian makan, terus nggak cukup. Dia baru 1 doang ikan. Ikan yang paling besar tuh Allah datangin di situ. Tuh, Sulaiman mau ngasih makan, kamu kesana. Ikannya datang, mangap, makan. Yang lain ini gelapak. Nyamperin Nabi Sulaiman, stoknya habis. Itu belum sehari, baru sekali itu. Baru sakit kali tebar gitu. Ini makannya gitu. Ikan yang besar itu datang makan habis. Nabi Sulaiman di situ fakor sudah tidak bisa. Maka Nabi Sulaiman begini bukan tidak percaya, sama seperti Nabi Isa alaihissalam ketika diceritakan oleh Allah bahwa akulah yang menghidupkan yang hidup dan yang mati. Hidupkan, matikan lagi. Itu Allah mengatakan. Terus Nabi Isa mengatakan, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana cara kau menghidupkan yang sudah mati. Afala tu'min, kata Allah, apa kamu nggak percaya Isa, kata gitu ya, kata Allah. Nabi Isa, bukan, agar aku semakin beriman. Ya. Nabi Sulaiman bukan nggak percaya Allah Maha Kaya, gitu. Bukan nggak percaya Allah bisa, pengen tahu saya punya kekayaan banyak, ini bisa nggak ngasih makan ikan sehari doang? Nah kalau kita bayangin sekali waktu ngasih sekali tebar habis terus kurang, Allah ngasih makan ikan yang ada di lautan gimana? Belum orang, belum tumbuh-tumbuhan, dan tidak ada yang luput daripada pemberian daripada itu. Rahmatnya baru 1 tuh. Nah ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Inna lillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Uhbito minha rahmatun wahidatun. 1 rahmat diturunkan ke penghuni dunia sampai pada ajalnya nggak bakal kekurangan. Wa annallaha qabidu tilka rahmah yaumal qiyamah. Kemudian nanti pada hari kiamat selesai itu yang 1, habis rahmatnya. Sampai binatang ternak itu, binatang hewan yang tidak berakal mengasihi anaknya. Burung bisa nyuapin anaknya, nalurinya jalan. Ketika cat, burung mangap, ibunya datang tahu masih ulat, masukin. Cara nyuapinnya tuh tahu, padahal dia nggak berakal. Insting kan, kambing. Jadi nggak bisa gendong anaknya terus di paku gitu. Tapi dia berdiri terus anaknya ke bawah ke kolong, tahu-tahu menyot. Tahu nalurinya itu kambing. Nah baru Jibril lahir berdiri langsung minum sendiri. Gampang, cepat gitu. Ya, orang kan lama gitu, harus diambil di paku nangis. Belum bisa dia nyarinya sendiri.
Nah itu rahmat yang Allah turunkan baru satu. Sampai hari kiamat nanti dicabut itu fayadhammuha ila tis'ah wa tis'in. Kemudian nanti tinggal sisa 99 rahmat itu fayakmiluha mi'atu rahmatin li auliyai wa ahli ta'ati. 99 rahmat sisanya itu akan Allah berikan nanti di akhirat kepada siapa? Orang-orang yang kekasih-kekasih Allah, termasuk mereka adalah wa ahli ta'atihi, orang-orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu rahmat yang diberikan oleh Allah nanti di surga adalah 99 dan bahkan tidak lagi dibatas dengan hitungan-hitungan. Qala al-Faqih radhiyallahu anhu qad bayyana, sungguh telah menjelaskan Rasulullah SAW lil mu'minina kepada orang-orang beriman minar rahmah liyahmidu, supaya pada memuji Allah ala ma aqrabahum bihi min rahmatihi. Rasul menjelaskan tentang rahmat itu Allah ada 100 yang satu diturunkan ke bumi ini untuk semua kebutuhan manusia, makhluk hidup yang ada di bumi, agar Rasulullah maksudnya adalah liyahmadu, supaya orang-orang mukmin ini memuji Allah. Siapa yang bisa menandingi kalau sekali ngasih makan masih kurang? Kita punya ternak 100 kambing, kita usahakan. Kadang-kadang kalau musimnya lagi susah rumput, jangan 100, yang 2 aja repot. Ini kalau kita bisa ajak makan bareng kayak jajan bakso gitu kan, beli cilok, kan nggak mau. Harus tadinya rumput. Wa yashkuruhu wa ya'milu amalan sholihan. Bagaimana bukti kita bersyukur kepada Allah? Wa ya'malu, maka beramal soleh. Di anna man yarju rahmatah, siapa yang orang berharap rahmatnya Allah, fa innahu bi amalin, maka haruslah dengan amal. Wa yajtahida, dan sungguh-sungguh likayana, supaya memperoleh min rahmatihi, mendapatkan rahmat Allah. Li anna Allah ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat, mudah, maha murah Allah itu bagi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Wa qala Allah ta'ala, barang siapa faman kana yarju liqa rabbih. Allah berfirman, barang siapa yang berharap, menginginkan, kan harapan itu ada 2. Ada taroji, ada tamanni. Taroji adalah harapan yang mungkin terjadi, secara syariat juga bisa dilakukan. Ada yang tamanni, secara syariat tidak mungkin, maka disebut dengan yarju liqa rabbih. Siapa yang berharap bertemu dengan rahmatnya Allah, artinya semua orang punya kemungkinan, tinggal soal mau dan tidak. Allah buka peluang. Tapi kalau tamanni itu seperti Rasulullah meriwayatkan dalam satu hadis tentang seandainya orang-orang beriman tahu apa yang terjadi pada bulan Ramadan, di bulan puasa ini keutamaan pahalanya, la tamannau, maka orang-orang mukmin ini umatnya Rasulullah berharap. Tamanni berharap juga. Semua bulan adalah Ramadan. Bahasanya la tamannau. Pastilah mereka berharap, tetapi secara syariat tidak mungkin. Buat Allah sih mudah-mudah saja. Sebulan tuh puasa. Kalau orang tahu keutamaan puasa, memang apa di situ puasa keutamaannya? 1, siang, pagi, siang, sore, malam, semua binatang makhluk yang ada di langit, di bumi memintakan ampunan kepada Allah. Malaikat juga sama semua. Nah kemudian apalagi Allah selalu membuka pintu ampunan. Siapa yang datang membawa dosa besar dan bertaubat di bulan ini, Allah terima. Siapa yang berbuat baik, Allah pasti terima dan dilipat gandakan pahalanya. Kewajiban dilipat gandakan, yang sunnah dikasih pahala wajib. Itu keutamaan ini tidak didapatkan di bulan-bulan selain Ramadan. Maka ketika orang tahu tentang apa yang di dalam Ramadan, maka la tamannau, ini istilah harapan tadi. Pastilah orang akan berharap semuanya bulan adalah Ramadan, tetapi tidak mungkin. Secara syariat Allah sudah atur. Faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang berharap bertemu dengan rahmatnya Allah. Bertemu Allah artinya rahmatnya Allah. Bahasa kitanya kasih sayang. Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Bagaimana caranya? Fal yakmal, maka becik agawe sira. Nah ini kalau dimanain gitu Pak, sedikitnya saya cerita ya, nah jadi buntet kan. Ya itu manain dulu baru diterangin. Fal yakmal, maka becik agawe sira amalan ini amal solehan kang soleh al ayah, ayat Al-Quran. Maka hendaklah orang yang berharap bertemu dengan rahmatnya Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, maka hendaklah dia berbuat amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kalau nggak ada amal soleh, rugi. Kan orang rugi semua. Illal ladzina aman, yang pertama orang beriman.
Sudah pasti itu dasarnya iman dulu, baru yang kebaikan-kebaikan dihitung sama Allah. Bagaimana ada orang Pak Ustadz yang non muslim, dia baik banget, sedekah, infak, amal, misalnya ada konser dari mana terus amal diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang miskin di dunia dia sumbang. Kebaikan ini apa nilainya di sisi Allah? Ya nggak ada. Karena syarat kebaikan itu iman dulu. Karena hartanya habis disedekahkan sementara dia tidak dapat nilai gitu. Maka illal ladzina amanu, yang pertama beriman dulu. Artinya beriman wa amilus sholihah, iman dan amal soleh harus nyambung. Dia beriman tidak beramal soleh ya belum sempurna. Dia amalnya baik, tidak beriman ya tidak ada nilai. Itu begitu seterusnya. Maka yarju rahmata fa innahu bi amalin wa yazahidu likayanalu min rahmatillah. Likulli syai'in nasibun min rahmati. Maka setiap sesuatu itu ada bagian-bagian dari rahmat. Allah berikan kasih sayang itu dengan bagian-bagian yang sudah terukur sama Allah. Kasih sayang, kita punya anak lebih dari satu, kita kasihan sama dia. Ini yang umurnya segini, ini yang masih SD, ini yang masih TK. Lah sayang semuanya. Tapi cara kita sayang sama mereka kan berbeda-beda. Allah sayang sama semua makhluknya, tapi ngasih sayangnya itu beda-beda. Ke saya beda sama ke Bang Ahmad, ke Bapak Ridho, ke Bapak Sigit. Allah kasih beda-beda. Tapi Allah punya semua gitu. Kalau mau dikasihin semuanya bareng itu sama, itu bisa. Dan cuma Allah kasih beda-beda. Maka yang bisa menentukan siapa yang mendapatkan rahmat besar adalah mereka yang ya'mal amalan sholihan. Siapa yang beramal soleh, dia mendapatkan rahmat. Tadi yang Allah katakan, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, dekat. Wa qala Allah ta'ala wa rahmati wasi'atul lisyai'in ya'ni likulli syai'in nasibun min rahmati. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala lamma nuzilat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, yang tadi ayat itu, wa may ya'mal faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan, itu ayat itu, siapa yang berharap ridho Allah, rahmat Allah, maka hendaklah beramal soleh. Ini ayat ini turun, wa rahmati nuzilat hadhil ayah wa rahmati wasi'at kulli syai'in tatawal iblis alaihi laknat. Maka iblis ini ya ketika turun ayat ini iblis risau, gelisah. Dia punya tugas dari atasannya supaya menggoda manusia agar jauh daripada hidayah, agar berat melaksanakan ketaatan, agar susah dia untuk kembali kepada Allah. Orang dijauhkan dari jalan kepada Allah. Tetapi ternyata Allah masih rahmat gitu. Ini kan masalah berat biasanya. Makin berat, makin susah. Maka iblis itu kemudian risau. Wa ana syai'un minal asya'i yakunu li nasibun min rahmati wa tatawalat yahudi wa nasara. Begitupun tatawalat orang Yahudi, orang Nasrani, falamma nazala qaulu ta'ala fasa'tuhu alladziina yattaquna wa yu'tuna zakata ya'ni sa'aj'alu rahmati lil ladziina yattaquna. Nah, mereka Allah yang katakan tadi akan diberikan rahmat adalah mereka yang orang-orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah, jauh daripada kesyirikan. Wa yu'tuna zakata, mereka juga beramal saleh, di antaranya dalam mengeluarkan zakat. Ya'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun, yang juga mereka beriman tentang ayat-ayat kami. Yusaddiquna bi ayatillahi, mereka membenarkan ayat-ayat Allah. Faya'is iblis min rahmatihi, maka iblis itu kemudian putus asa daripada rahmat Allah. Ini yang kemudian dikatakan dalam satu hadis, la tai'asu min rauhillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, sebab yang pernah putus asa dari rahmat Allah ya iblis itu. Putus, sudah tidak ada hubungan, gimana mau nyambung lagi nggak bisa, sudah kadang Allah laknat. Jadi orang muslim, orang beriman yang bertakwa, yang menjalankan ketaatan kepada Allah, dibuka rahmat Allah seluas-luasnya sampai ajalnya nanti. Sementara iblis, dia tidak bisa mendapatkan ampunan Allah lagi, sudah terlambat, tidak bisa, dilaknat oleh Allah. Maka yang saya pernah cerita, iblis nanti di akhir kiamat akan mencari-cari kuburnya Nabi Adam untuk meminta maaf, tetapi tidak ada lagi pintu maaf bagi iblis. Maka iblis merasa putus asa sehingga apa? Faya'is iblis min rahmatihi, maka iblis termasuk makhluk yang putus daripada rahmatnya Allah. Wa qalatil yahud wan nasara, kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, nahnu nattaqi syirik, berbuat syirik dan kami juga tetap memberikan zakat. Wa nu'minu bi ayatihi tsumma nuzila qauluhu ta'ala alladziina yattabi'una rasul. Didebat sama orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan nattaqi asyirku, kami tidak syirik. Wa nuti zakat, dan kami kan tetap mengeluarkan zakat. Wa nu'minu bi ayatihi, dan kami juga percaya kepada ayat-ayat Tuhan. Nah, karena ada perdebatan
sangkahan daripada Nasrani dan Yahudi, maka Allah turunkan lagi. Nggak cukup beriman, nggak cukup cuman percaya sama Qurannya, sama wahyu Allah. Kan mereka juga punya kitab, Zabur, Taurat, Yahudi, Nasrani kan gitu. Injil. Kami percaya juga sama Injil, kami juga percaya sama Tuhan. Ya kami juga dapat rahmat dong. Tapi Allah kemudian bantah. Turunkan ayatnya ini. Qaulu ta'ala alladzina may yattabi'una ar-rasulan nabiyil ummi. Enggak cukup iman saja, tapi taat kepada Rasul. Saya beriman kepada Allah, tapi enggak mau sholat. Nah gimana? Saya percaya Allah itu Tuhan, tapi saya enggak mau zakat, enggak mau sedekah, enggak mau ibadah, dan pokoknya penting iman gitu. Ternyata enggak cukup, kata Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani dibantah langsung oleh Allah. Enggak cuman beriman kepada Tuhan, tetapi yattabi'una, mereka harus mengikuti ar-rasul, para nabi dan rasulnya, yakni lil alladzina yusaddiquna Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka yaitu percaya, meyakini Allah, juga mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya isil Yahudi, kemudian orang Yahudi juga akhirnya putus asa. Wa Nasara akhirnya putus. Kalau orang udah putus asa biasanya nekat ya. Udah nekat. Iblis kan nekat. Udahlah bodo amat, yang penting nyari teman sebanyak-banyaknya buat di neraka gitu. Padahal dia sendiri nanti di neraka jerit-jerit. Padahal dia juga api. Gitu. Kayak manusia tercipta dari tanah. Ya coba aja tanah masukin ke mata atau dikumur-kumur, kan nggak enak. Walaupun kita tercipta dari tanah. Iblis ini api, dibakar, ya nggak panas dong? Ya panas. Gitu. Nah, kayak kita masukin tanah ke mulut, ayo coba dimakan. Kenapa kok nggak mau? Padahal kita sendiri dari tanah. Karena tanah saripatinya. Maka iblis dibakar ya sama, jerit-jerit juga, teriak-teriak, dia takut juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wabaqiyatir rahmah, maka sisanya nanti karena iblis putus asa nggak dapat rahmat, Yahudi Nasrani juga putus asa nggak dapat rahmat. Jadi mereka tuh percaya Tuhan, cuma nggak mau ikut Rasul. Ya kalau Nasrani ini ikut Rasul, ikut Nabi Isa, ya Islam semua dong. Karena Nabi Isa mengatakan di dalam kitab Injilnya bahwa akan datang nanti setelah aku namanya Ahmad. Itulah dia penutup daripada Nabi dan Rasul. Nah, Nasrani tidak meyakini itu, tidak percaya itu, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Maka mereka kekeh dengan pendiriannya, putus dari rahmat Allah, iblis putus, Yahudi putus, Nasrani putus, maka wabakiyat, tersisalah rahmat itu untuk orang-orang mukmin khosotan. Khusus 99 diberikan untuk orang mukmin saja. Yang satu rahmat tadi diberikan ke semua makhluk yang ada di dunia, mau yang muslim, muslimnya yang taat, mau yang tidak, Nasrani, Yahudi, apa saja mereka yang hidup di dunia ini, binatang mau yang baik-baik, mau yang buas, mau yang segala macam, Allah kasih rahmat semua. Satu dibagi-bagi. Tapi nanti sisanya 99 khusus di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Itu juga mana daripada Bismillahirrahmanirrahim. Fal wajib ala kulli mu'minin, maka kewajiban bagi setiap mukmin adalah ayyahmidallah, memuji kepada Allah. Karena kita mendapat rahmat itu, maka kita wajib hukumnya untuk memuji kepada Allah. Alama akramahu, terhadap atas apa yang telah Allah berikan kemuliaan, minal iman. Apa yang Allah berikan kemuliaan dalam hidup ini? Yang pertama bukan rumah tinggal yang permanen, bukan pekerjaan yang stabil, bukan penghasilan yang tidak pernah kurang, bukan usaha yang mapan, bukan cabang-cabang warung usaha yang banyak, tapi yang pertama kali yang harus kita syukuri adalah iman. Karena iman mah gak bisa dinilai sama yang lain-lain. Bilal bin Rabah mau ditukar sama istana, gak mau. Mau dibebaskan daripada budak, biar dia bebas hidup seperti orang yang merdeka, gak mau. Kamu siksa sama saya coba percaya kepada Allah. Jawabannya cuma satu, ahad, ahadul ahad, ahad. Dibebani dengan batu, dibakar di padang pasir, tetap aja. Padahal kalau mau bebas gampang, kamu jangan sebut lagi nama Allah. Siti Masito juga terjadi di zaman Nabi terdahulu, sama. Anaknya mau saya berebus, suaminya semua kamu juga, tetap aja. Itu yang kemudian salah satu bayi yang bisa bicara seluruh waktunya adalah Siti Masito. Waja'ala minal iman waja'ala ismuhu min jumlatil mu'minina wa yas'alu rabbahu ayyatajawazu an dhunubihi kama ruwiya an Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahmatullahi ta'ala alaihi kana yaqul ilahi qad anzalta ilaina rahmatun wahidatun wa akramtana bitilka rahmah. Ya Allah, engkau telah turunkan kepada kami rahmat yang satu ini,
dengan rahmat yang satu itu, Allah muliakan dengan segala kehidupan yang ada, wahai Islam. Jadi iman dan Islam merupakan rahmat terbesar.